Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya yang terhormat Ibu Mutia Ulfa, SEMM selaku Manajer Project. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ledistia dengan NIM 002, Aura Chania Velia Reza dengan NIM 010, Ade Melani Tampu-Bolon dengan NIM 013, Nur Aulia Fitri dengan NIM 019, saya sendiri Mega Selvia dengan NIM 023, dan Lydia Nurmalia dengan NIM 030. Baik, di sini kami akan mempresentasikan progres laporan digital marketing campaign project di Lab Clean Laundry. Next. Lab Clean Laundry merupakan usaha laundry koin yang berlokasi di kawasan Mitra Raya Batam Center, di mana usaha ini mulai dirintis pada bulan April hingga Mei pada tahun 2025 sebagai tahap persiapan dan renovasi, dan mulai beroperasi secara penuh pada bulan Juni 2025. Lab Clean didirikan melalui kolaborasi antara Koperasi Politeknik Negeri Batam dan Epelnesia Batam, yaitu sebuah perusahaan yang digerakkan oleh beberapa alumni Politeknik Negeri Batam. Yang mana dalam kerjasama ini, Poli Batam bertindak sebagai penyedia fasilitas dan mesin utama, sementara pihak pengelola dari Epelnesia bertanggung jawab dalam operasional harian dan manajemen bisnis, di mana sistem pengelolaan usaha ini menggunakan skema bagi hasil sebesar 50/50 antara kedua pihak. Kemudian LabGift sendiri menyediakan beberapa jenis layanan. Yang pertama ada self-service, yang kedua ada full service, setrika only, dan layanan antar jemput. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu project timeline yang mana berlangsung selama 7 minggu dan terbagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama yaitu pada tahap konsep atau konsep, yaitu dari minggu 1 sampai 2 yang mana kami melakukan observasi mitra, identifikasi masalah, analisis target pasar, dan menetapkan tujuan proyek yang jelas. Selanjutnya yaitu pada tahap desain, yaitu dari minggu 3 sampai 5 kami menyusun strategi pemasaran digital, memilih platform yang digunakan, membuat konsep konten, serta menyusun kalender unggahan. Dan yang terakhir pada tahap implement, yaitu dari minggu 6 sampai 7, kami melakukan pengambilan foto dan video, melanjutkan proses editing, dan menyiapkan materi publikasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Lydia Nurmalia dengan NIM 030. Di sini saya akan menyampaikan matkul terkait pada PBL kami semester ini, yang mana matkulnya ada 4, ada pemasaran digital, ada korespondensi bisnis, ada dinamika organisasi, ada manajemen hubungan pelanggan. Di pemasaran digital, kami belajar bagaimana merancang strategi, memilih channel, menentukan target audiens, timeline konten, dan KPI dalam kampanye pemasaran digital. Di korespondensi bisnis, kami belajar bagaimana menuliskan rencana kampanye dari copywriting, storytelling dalam bahasa Inggris. Selanjutnya ada dinamika organisasi, yang mana kami belajar bagaimana membagikan peran, kepemimpinan, dan dinamika tim dalam perencanaan. Lalu kami juga mengelola kerja tim dalam produksi konten dan praktik komunikasi tim. Dan yang terakhir ada manajemen hubungan pelanggan, yang mana kami belajar bagaimana menyajikan analisis sederhana data pelanggan sebagai dasar strategi, yang mana memberikan insight pelanggan dari segmentasi, preferensi, perilaku digital sebagai dasar konten pada proyek kami kali ini. Itu saja yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Distia dengan NIM 002. Selanjutnya untuk output PBL ini, kelompok kami melakukan beberapa fokus utama kegiatan. Di antaranya yang pertama ada Customer Data and Segmentation Table and Chart. Bagian pertama ini menampilkan hasil pengumpulan dan analisis data pelanggan dari Lab Clean Laundry selama bulan Oktober 2025. Data ini kemudian diolah menjadi grafik untuk memudahkan interpretasi meliputi beberapa aspek berikut. Yang pertama itu ada grafik ringkasan data pelanggan Lab Clean selama bulan Oktober. Grafik batang ini menunjukkan total jumlah pelanggan yang terdata dan total transaksi yang dilakukan selama periode tersebut, dengan total pelanggan sebanyak 140 orang dan jumlah transaksi sebanyak 342 transaksi. Kemudian untuk grafik lingkaran segmentasi pelanggan berdasarkan gender selama bulan Oktober, dalam
Lingkaran ini menggambarkan distribusi pelanggan berdasarkan jenis kelamin. Dari hasil analisis dapat terlihat proporsi pelanggan laki-laki dan perempuan, dengan total pelanggan laki-laki sebanyak 54 orang dan perempuan 86 orang. Selanjutnya ada grafik tingkat loyalitas pelanggan, yang dimana grafik ini menampilkan klasifikasi pelanggan berdasarkan jumlah transaksi yang kemudian digunakan untuk mengukur loyalitas pelanggan. Pelanggan dengan frekuensi transaksi tertinggi dikategorikan sebagai pelanggan setia atau sangat loyal, sedangkan pelanggan dengan transaksi rendah dikategorikan dengan baru atau kurang loyal yang menjadi target utama untuk program retensi. Kemudian distribusi jumlah transaksi pelanggan selama bulan Oktober, grafik ini menampilkan sebaran jumlah transaksi per pelanggan untuk mengidentifikasi pola pembelian dan frekuensi penggunaan layanan. Informasi ini membantu kami dalam menentukan tingkat keterlibatan pelanggan. Selanjutnya, output optimization of social media profile and bios. Output kedua ini menampilkan hasil optimasi profil media dan bio Lapkin Laundry. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk meningkatkan profesionalitas dan daya tarik profil bisnis di dunia digital. Beberapa pembaruan yang kami lakukan antara lain yang pertama ada penyusunan nama akun dan deskripsi profil agar lebih informatif dan mudah ditemukan oleh pengguna. Selanjutnya, kami juga menambahkan informasi penting seperti jenis layanan, yaitu ada self-service, full service, dan setrika web only. Serta juga ada lokasi lengkap dan nomor kontak aktif. Kemudian kami juga melakukan penyelarasan identitas visual dengan penggunaan logo resmi LinkedIn dan desain profil yang konsisten di berbagai platform. Dan kami juga melakukan peningkatan kredibilitas akun dengan mencantumkan alamat bisnis yang jelas dan link tambahan menuju media sosial atau katalog layanan. Next, selanjutnya output pada bagian ini yaitu creation of Google Business Profile. Langkah yang dilakukan adalah membuat dan mengoptimalkan profil bisnis Lab Clean Laundry di Google. Tujuan hal ini dilakukan adalah untuk meningkatkan visibilitas usaha di mesin pencarian dan Google Maps sehingga pelanggan dapat dengan mudah menemukan lokasi layanan dan informasi kota Lab Clean. Beberapa hal yang kami lakukan dalam proses ini meliputi pembuatan akun Google Business resmi dengan nama Lab Clean Laundry disertai dengan alamat lengkap. Kemudian pengisian data bisnis secara detail seperti jam operasional, nomor telepon, kategori layanan, dan deskripsi usaha. Kemudian penulisan deskripsi bisnis atau bio, serta penambahan fitur interaktif seperti tombol telepon, rute, dan bagikan untuk memudahkan pelanggan mengakses layanan. Kemudian kami juga mengunggah foto-foto lokasi usaha dan hasil laundry agar profil terlihat lebih profesional dan menarik kepercayaan calon pelanggan. Output selanjutnya ada konten konsep storytelling and copywriting. Tahapan ini adalah perencanaan strategi konten dan pembuatan naskah komunikasi digital yang terstruktur untuk mendukung promosi di media sosial. Proses pada output ini mencakup 3 komponen utama. Yang pertama ada konten konsep atau konsep konten, yang dimana tim kami menyusun konten plan berupa kalender publikasi yang berisi jenis konten seperti konten edukatif, promosi, testimonial, dan tips laundry dan sebagainya. Selanjutnya ada jadwal unggahan, platform, serta target audiens, yang dimana tujuannya adalah memastikan konten yang dibuat selalu konsisten, relevan, dan menarik bagi pelanggan. Selanjutnya ada storytelling, yang dimana dalam setiap unggahan diterapkan pendekatan storytelling untuk membangun kedekatan emosional dengan audiens. Cerita disusun dengan bahasa ringan, informatif, dan menggambarkan nilai pelayanan Ledprint seperti kecepatan, kebersihan, dan kenyamanan pelanggan. Selanjutnya, yang terakhir ada copywriting, yang dimana setiap caption dan deskripsi konten ditulis dengan teknik copywriting persuasif, menggunakan kalimat singkat, menarik, dan berorientasi pada ajakan bertindak atau call to action. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Ade dengan NIM 013 akan melanjutkan presentasi yaitu output konten timeline atau digital content calendar, di mana ini tuh konten timeline Lapkin sendiri di bulan November 2025 berisi jadwal unggahan terstruktur untuk Instagram, TikTok, dan juga Facebook.
Konten dibagi ke dalam beberapa pilar. Yang pertama ada education, entertain, soft selling, community, and behind the scene agar variasi unggahan itu terjaga serta mampu meningkatkan engagement dan brand awareness dari website sendiri. Untuk output selanjutnya ada KPI table, di mana ini merupakan bagian yang menjelaskan cara mengukur efektivitas kampanye digital marketing dari Lapin sendiri di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Next adalah output selanjutnya ialah SOP, di mana SOP pengelolaan media sosial Lapin Laundry menjadi panduan agar promosi dan komunikasi di Instagram, TikTok, dan juga Facebook itu berjalan dengan efektif dan profesional. Isinya itu mencakup perencanaan, pembuatan, publikasi, hingga evaluasi konten. Dan output selanjutnya ialah konten desain dan konten upload, di mana itu merupakan template konten yang udah kami buat dan udah disesuaikan dengan nuansa Lapin sendiri, yaitu warna hijau, putih, dan juga biru. Output selanjutnya ialah PBL report, di mana ini merupakan laporan project based learning dengan fokus pada digital marketing campaign untuk Lapin Laundry di Batam. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Aulia Fitri dengan NIM 019. Pada slide ini, kami menampilkan berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan proyek PBL, serta strategi yang kami rancang untuk mengatasinya. Pertama, tantangan utama yang kami temui adalah kurangnya interaksi dan koordinasi dengan mitra bisnis. Hal ini membuat beberapa informasi terkait kebutuhan dan perkembangan proyek menjadi terlambat. Selain itu, tingkat interaksi pelanggan di media sosial masih rendah, yang berdampak pada rendahnya loyalitas pelanggan dan pesanan berulang. Kami juga menemukan bahwa jadwal unggahan konten belum konsisten, sehingga visibilitas brand di media sosial dan pencarian Google masih terbatas. Tantangan lainnya adalah kinerja pemasaran yang belum terukur secara optimal, serta brand awareness di area bottom center yang masih rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, kami menyiapkan beberapa strategi. Pertama, kami berupaya meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan mitra melalui rapat rutin dan evaluasi progres proyek. Kedua, kami memperkuat keterlibatan pelanggan di media sosial dengan mulai membuat konten yang lebih interaktif dan menarik. Ketiga, kami menyiapkan kalender konten digital agar jadwal unggahan lebih konsisten. Selain itu, kami juga mengoptimalkan profil Google Business, memantau kinerja pemasaran melalui tabel KPI, dan memperluas promosi agar brand lebih dikenal di wilayah sekitar Batam Center. Dengan strategi-strategi tersebut, kami berharap kualitas pemasaran digital dan hubungan dengan mitra dapat meningkat secara berkelanjutan. Sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dari presentasi yang sudah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pada proyek PBL kali ini, kami berfokus pada pengembangan strategi pemasaran digital untuk Lapin Laundry, yang mana Lapin merupakan sebuah UMKM di Batam Center yang bergerak di bidang jasa laundry, di mana melalui tahapan konsep, desain, hingga implement, kami melakukan observasi pasar, menyusun strategi kampanye digital, serta membuat dan mempublikasikan konten promosi. Di mana tentunya dalam proyek ini juga kami melibatkan berbagai mata kuliah yang mendukung proses perancangan strategi, yaitu komunikasi profesional dan kerja tim dan analisis pelanggan. Baik, sekian penjelasan progres laporan dari kami, kelompok 4. Jika ada salah kata, kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.